Ini adalah part ke-20 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-63. Bahwa Injil keempat ini ditulis pada waktu yang sangat terlambat, tidak menjadi argumentasi formal untuk melawan anggapan di atas. Pendapat yang definitif mengatakan bahwa Injil Yahya dikarang pada akhir abad pertama. Gambaran bahwa Injil Yahya ditulis 60 tahun sesudah Yesus dapat terasa sesuai dengan adanya seorang sahabat yang sangat muda pada waktu hidupnya Yesus dan kemudian berumur panjang hampir satu abad. Pastor Kenegeser dalam penyelidikannya tentang kebangkitan Yesus berkesimpulan bahwa tak seorang pun di antara pengarang-pengarang Perjanjian Baru kecuali Paulus yang dapat dikatakan saksi mata terhadap kelanjutan Yesus. Walaupun begitu, Yahya meriwayatkan tentang kebangkitan Yesus yang juga disaksikan oleh 12 rasul sahabat Yesus yang sedang berkumpul, termasuk Yahya sendiri, tetapi tidak dihadiri oleh Thomas. Yahya Surat ke-20 ayat 19-24. Kemudian kejadian tersebut terulang lagi, kali ini disaksikan oleh seluruh rasul. Yahya surat ke-20 ayat 25-29. Oscar Cullmann dalam bukunya Le Nouveau Testament tidak membicarakan hal tersebut. Traduction Communique mengatakan bahwa kebanyakan para pengkritik tidak dapat menerima anggapan bahwa Injil Yahya adalah karangan Yahya, sahabat Yesus. Memang tak ada kemungkinan bahwa anggapan awam itu benar, akan tetapi semua orang berpendapat bahwa teks Injil Yahya itu dikarang oleh beberapa penulis. Ada kemungkinan besar bahwa Injil Yahya yang kita miliki disiarkan oleh murid-muridnya pengarang. Mereka itu telah menambahkan pasal 21 dan tidak ada keraguan-raguan lagi bahwa mereka juga menambahkan catatan-catatan seperti pasal 4 ayat 2 dan kemungkinan pasal 4 ayat 1 atau 4 37b ayat 11 surah 2 ayat ke-19 dan 35. Mengenai hikayat wanita yang berzina 753 surat 53 ayat 8-11. Semua orang sependapat bahwa sumber hikayat itu tidak diketahui asalnya dan diselipkan kemudian, walaupun begitu termasuk dalam Injil kanon. Paragraf 1935 yang tampak sebagai pernyataan dari seorang saksi mata Cullmann adalah salah satu paragraf dalam Injil Yahya yang memberikan kesan tersebut. Tetapi para ahli tafsir Injil berpendapat bahwa paragraf tersebut adalah paragraf tambahan. Oscar Cullmann berpendapat bahwa tambahan-tambahan baru nampak dalam Injil Yahya pasal 21 yang mungkin merupakan karya seorang murid yang melakukan sedikit perbaikan dalam tubuh Injil Yahya. Dengan tidak menyebutkan hipotesa-hipotesa yang dimajukan oleh para ahli tafsir Injil, catatan-catatan yang datang dari pengarang-pengarang Kristen yang ternama dan yang mengenai persoalan siapa yang menulis Injil keempat menunjukkan adanya situasi kebingungan. Nilai sejarah riwayat-riwayat Yahya juga banyak dibantah. Perbedaannya dengan ketiga Injil lainnya adalah besar. Cullmann mengatakan bahwa Yahya mempunyai pikiran-pikiran teologi yang berbeda dengan pengarang-pengarang Injil lainnya. Perbedaan teologi ini menjadi pedoman untuk memilih kata-kata Yesus yang diriwayatkan dan cara meriwayatkannya. Dengan begitu, maka Yahya sering memperpanjang kata-kata tersebut dan melukiskan Yesus yang kita ketahui dalam sejarah mengatakan apa yang dikatakan oleh Ruhul Kudus kepadanya. Bagi ahli tafsir Injil ini, Cullmann, itulah sebab perbedaan antara Injil Yahya dan Injil-Injil yang lain. Sudah terang kita dapat menggambarkan bahwa Yahya yang menulis Injilnya sesudah pengarang-pengarang lain dapat memilih hikayat-hikayat yang lebih dapat menerangkan idenya. Kita tidak perlu heran jika kita tidak menemukan dalam Injil Yahya hal-hal yang dapat kita temukan dalam Injil-Injil yang lain. Traduction Communique menyebutkan beberapa hal semacam itu halaman 282. Tetapi yang mengherankan kita adalah adanya kekosongan. Kekosongan itu ada yang hampir tak dapat dipercaya seperti hikayat lembaga Ekaristi. Kita tak dapat menggambarkan bahwa episode yang sangat penting bagi agama Kristen dan kemudian menjadi tiang pokok bagi liturginya, yaitu misa, tidak disajikan oleh Yahya, seorang pengarang Injil yang terbaik, dan Yahya hanya puas dengan menceritakan santapan terakhir menjelang pensaliban.
tentang bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu meramalkan pengkhianatan Judas dan pengingkaran Petrus kepadanya. Sebaliknya, ada hikayat-hikayat yang diceritakan oleh Yahya tetapi tak tersebut dalam Injil-Injil yang lain. Traduction Kekumene Kue menyebutkan hikayat-hikayat tersebut pada halaman 283. Mengenai hal ini, orang dapat mengatakan bahwa ketiga pengarang Injil sinoptik sebelumnya tak dapat menemukan dalam hikayat yang diriwayatkan oleh Yahya sesuatu arti yang penting. Tetapi kita tentu merasa heran karena membaca Injil Yahya yang memuat hikayat Yesus yang sudah hidup kembali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pinggir danau Tiberias. Yahya surat ke-20 ayat 1 sampai 14. Hikayat tersebut hanya reproduksi dengan banyak tambahan dari hikayat keajaiban penangkapan ikan yang disebut oleh Lukas ayat 5 surat ke-5 ayat 1 sampai 11. Dan oleh Yahya diceritakan seakan-akan kejadian tersebut terjadi pada waktu Yesus masih hidup. Dalam hikayat ini Lukas juga menyebutkan secara tak langsung tentang keberadaan Yahya, yakni Yahya yang kemudian mengarang Injil Yahya. Karena hikayat Injil Yahya tersebut merupakan bagian dari pasal 21 yang semua penyelidik sepakat bahwa pasal tersebut adalah pasal tambahan, maka dengan mudah dibayangkan bahwa disebutkannya nama Yahya dalam hikayat Lukas juga akan memungkinkan dirinya secara artifisial termasuk sebagai bagian dalam Injil keempat. Keperluan untuk mengubah hikayat dari zaman Yesus masih hidup menjadi hikayat yang diriwayatkan sesudah Yesus tak ada lagi. Postur Mouse Decretion tidak dapat memberhentikan tindakan orang-orang yang bertujuan mengubah teks Injil. Suatu perbedaan besar lagi di antara Injil Yahya dengan ketiga Injil lainnya yaitu soal berapa lama Yesus melakukan tugasnya. Markus, Matius, dan Lukas mengatakan hanya 1 tahun, sedangkan Yahya mengatakan lebih dari 2 tahun. Oscar Coleman mengikuti Yahya, tetapi Traduction Kekumene Kue mengatakan sebagai berikut. Injil-Injil sinoptik menyebutkan periode Galilea yang panjang, kemudian diteruskan dengan perjalanan agak panjang ke Yudea, kemudian menatap sebentar di Yerusalem. Sebaliknya Yahya menceritakan Yesus sering pindah dari satu daerah ke daerah lain, tetapi lama di Yudea, khususnya di Yerusalem. Surah ke-1 ayat 19 sampai 51. Surah kedua ayat 13 sampai 36. Surah ke-5 1 sampai 47. Surah ke-14 ayat 20 sampai 31. Ia menyebutkan beberapa keramaian Paskah. Surah kedua ayat 13. Surah ke-5 ayat 1. Surah ke-6 ayat 4. Kita lanjut. Dengan begitu memberi kesan bahwa Yesus bertugas lebih dari 2 tahun. Siapa yang kita percaya? Markus kah atau Matius atau Lukas atau Yahya? Sumber-sumber Injil. Kesan umum tentang Injil yang kita dapatkan dari penyelidikan kritik terhadap teks adalah bahwa Injil-Injil merupakan literatur yang kurang sempurna penyusunannya, yang tidak menunjukkan kontinuitas dan yang menunjukkan kontradiksi yang tak dapat diatasi. Penilaian tersebut kita pinjam dari Traduction Kekumene Kue, suatu buku yang penting sekali untuk kita jadikan referensi. Oleh karena penilaian soal ini mempunyai akibat yang gawat, kita telah membaca dalam bagian-bagian lain catatan mengenai sejarah kontemporer tentang agama, bahwa kelahiran Injil-Injil dapat menerangkan ciri-ciri literatur yang membingungkan ini bagi pembaca yang menggunakan pikirannya. Akan tetapi kita perlu menyelidiki lebih jauh dan mencari yang dapat kita peroleh dari karangan-karangan yang diterbitkan pada zaman modern ini mengenai sumber-sumber yang memberi bahan-bahan kepada pengarang Injil untuk menyusun teks mereka. Adalah menarik juga untuk menyelidiki apakah sejarah teks-teks Injil setelah dibukukan dapat menerangkan aspek-aspek Injil yang sekarang kita baca. Persoalan sumber ini telah dibicarakan secara sederhana sekali pada zaman pendeta-pendeta gereja zaman pertengahan. Pada abad-abad pertama Masehi, sumber Injil adalah Injil yang pertama tersusun dari manuskrip kompleks, yakni Injil Matius.
Soal sumber hanya mengenai Injil Lukas dan Markus. Injil Lukas merupakan kasus yang berdiri sendiri. Santo Agustinus menganggap bahwa Markus yaitu nomor 2 dalam urutan Injil tradisional, mendapat inspirasi dari Injil Matius yang ia ringkaskan, dan bahwa Lukas yang merupakan pengarang Injil ketiga dalam manuskrip telah menggunakan Injil Markus dan Matius. Pendahuluan Injil Lukas memberi kesan semacam itu. Besok kita akan lanjut ke halaman 66. Sekian, bye-bye.